Surat Gembala Keuskupan Pangkal Pinang dalam rangka perayaan syukur 100 tahun keuskupan. Umat Keuskupan Pangkal Pinang yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga Tuhan memberimu damai, semoga pulau-pulau bersukacita. Pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi secara istimewa. Kita ingin memohon berkat Tuhan atas tahun 2023 yang memiliki makna penting bagi kita sebagai umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang. Pada tahun 2023, kita sebagai umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang merayakan 100 tahun kelahiran sebagai gereja keuskupan yang mandiri. Pada tanggal 27 Desember tahun 1923, wilayah Bangka Belitung dan Kepulauan Riau disahkan sebagai Prefektur Apostolik Bangka dan Belitung oleh Paus Pius ke-11 melalui Konstitusi Apostolik Cum Propagationes Christianae Religionis. Sebelum itu, Bangka Belitung merupakan bagian dari Vikariat Apostolik Batavia dan kemudian menjadi bagian dari Prefektur Apostolik Sumatera sejak 30 Juni 1911. Telah pada tanggal 8 Februari 1951, status Prefektur Apostolik ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik Pangkal Pinang sampai akhirnya menjadi Keuskupan Pangkal Pinang pada tanggal 3 Januari 1961. Kepada Allah Tritunggal yang Maha Rahim dan Murah Hati, sepantasnya kita lakukan syukur atas penyertaannya yang setia selama perjalanan sejarah gereja kita. Dengan penuh syukur dan terima kasih, kita kenangkan para pendahulu, kaum awam, biarawan-biarawati, para imam dan uskup yang dengan satu dan lain cara memperkenalkan iman Kristiani, menghayatinya, meneruskannya dari generasi ke generasi. Kiranya baik bila tahun syukur ini kita isi pula dengan upaya untuk mengenal secara lebih baik sejarah Gereja Keuskupan Pangkal Pinang yang kita cintai. Jangan lupa untuk merawat tempat-tempat bersejarah yang menandai tonggak-tonggak penting perjalanan gereja kita. Secara khusus, saya ingin berterima kasih atas inisiatif untuk merapikan tempat bersejarah di Sungai Selam, di mana jemaat perdana gereja kita pernah hidup. Selain syukur atas 100 tahun keuskupan, tahun 2023 akan kita isi dengan upaya untuk melihat kembali perjalanan kita selama beberapa tahun terakhir, guna menentukan langkah-langkah dan prioritas untuk tahun-tahun yang mendatang. Sejak tahun 2018, kita telah berusaha mewujudkan identitas gereja kita sebagai gereja partisipatif yang dijiwai oleh Allah Tritunggal, mengikuti apa yang kita kenal dengan istilah 3 bintang. Secara berturut-turut kita telah memberi perhatian pada upaya menjadi gereja yang berpusat pada Kristus tahun 2019, yang membangun komunio atau persekutuan 2020 dan 2021, serta melaksanakan misi tahun 2022. Pertama-tama, saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas
banyak hal positif yang telah kita capai berkaitan dengan upaya untuk makin berpusat kepada Kristus, membangun komunio atau persekutuan, dan melaksanakan misi perutusan. Di lain pihak, kita juga akan mengadakan evaluasi, menemukan jalan-jalan yang kreatif berkaitan dengan ketiga bintang tersebut. Sejauh mana kita sebagai pribadi dan komunitas memiliki relasi yang erat dengan Kristus. Apakah kita mencintai Ekaristi yang merupakan peribadatan kita? Apakah perayaan Ekaristi mingguan dan terutama misa harian cukup dihadiri banyak umat dan dirayakan dengan baik? Apakah komunitas-komunitas dan kelompok kita terampil untuk mengupayakan perdamaian dan rekonsiliasi, atau lebih sering bertengkar karena iri hati dan suka gosip? Apakah kita telah menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat, membela mereka yang lemah, mengupayakan pelestarian lingkungan hidup yang pada tahun-tahun belakangan ini menjadi keprihatinan masyarakat dunia dan gereja semesta? Manakah hal-hal yang hendaknya kita jadikan prioritas untuk tahun-tahun mendatang? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai keuskupan, kita tidak boleh mengabaikan atau menutup diri dari dinamika dan gerak gereja universal. Dan sebagaimana kita ketahui, sejak tahun lalu Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk membangun gereja yang sinodal, gereja yang berjalan bersama-sama. Ciri berjalan bersama ini merupakan sifat hakiki yang amat penting dari gereja kita. Sifat sinodal atau berjalan bersama merupakan cara hidup dan merupakan cara kerja yang khas dari gereja, yaitu sebagai persekutuan yang berjalan bersama, berkumpul dan mengambil bagian atau partisipasi secara aktif dan melaksanakan misi. Kita diajak untuk bertanya, bagaimana perjalanan bersama yang sudah kita alami selama ini di pelbagai tingkat yang berbeda, keluarga, KBG, kelompok-kelompok kategorial, paroki, kefikirpan, dan keuskupan, memungkinkan gereja mewartakan Injil sesuai dengan misi yang dipercayakan kepadanya, dan langkah-langkah apa yang diminta oleh Roh Kudus untuk kita tempuh agar kita berkembang menjadi gereja sinodal. Bagi kita, seruan untuk menjadi gereja yang sinodal bukanlah sesuatu yang asing. Hal itu meneguhkan upaya kita selama ini untuk menjadi gereja yang partisipatif. Gereja sinodal itu sama dengan gereja partisipatif, bahasanya yang berbeda. Paus menyebutnya dengan sinodal, keuskupan kita menyebut dengan gereja partisipatif. Meskipun belum sempurna, kita bersuka cita karena boleh menikmati buah-buah dari upaya selama ini, seperti nampak dalam keterlibatan dan partisipasi yang tinggi dari banyak pihak dalam kehidupan gereja di keuskupan yang kita cintai ini. Menurut pengamatan saya, Bapak Uskup, maksudnya dari proses sinode yang berlangsung hingga saat ini yang sedang berada di tingkat kontinental atau benua, ada 3 hal yang dapat membantu proses refleksi kita di tahun syukur ini. Laporan dari berbagai negara dan benua nampak sepakat pada kenyataan bahwa seringkali mereka yang berada di pinggiran masyarakat kurang didengar suaranya, dan karena itu untuk mewujudkan gereja sinodal perlu diupayakan agar suara mereka lebih didengar. Orang miskin, kaum difabel, mereka yang kesepian,
suku-suku yang tradisional, para migran, anak jalanan, dan yang lain-lain. Semoga mereka yang menderita, para migran, ibu bumi yang rusak, tidak hilang dari pandangan kita. Laporan lintas negara dan benua juga memberi perhatian besar pada fenomena yang disebut religiusitas populer atau kerakyatan. Hal ini kiranya bergema kuat juga di Keuskupan Pangkal Pinang. Kehidupan devosional kerakyatan memainkan peran penting dalam kehidupan menggereja. Dokumen sinode pada tingkat kontinental mendorong kita untuk memelihara dan mempromosikan serta mengintegrasikannya dalam kehidupan gereja secara keseluruhan. Mengingat ciri plural dari masyarakat kita, penting juga untuk memperhatikan dan mengupayakan terus-menerus ciri keterbukaan dari gereja kita. Kita diajak untuk mendengarkan seruan Nabi Yesaya, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemahnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Tanpa kehilangan identitas, kita diingatkan untuk berjalan bersama juga dengan saudara-saudari dari gereja lain, tetapi juga dengan orang-orang dari berbagai penganut agama yang lain. Semoga praktik-praktik jalan bersama dan dialog lintas gereja dan agama yang telah diupayakan selama ini makin meluas menjadi bagian hakiki dari perwujudan sinodal gereja kita. Saudara-saudari yang terkasih, selamat memasuki tahun baru. Selamat merayakan tahun syukur dengan penuh sukacita Injili. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pangkal Pinang, 27 Desember 2022. Tertanda Adrianus Sunarko FM, Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Amin.